Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilham Edi Saputro, NPM 1901010004, Priska Nur Aida 1901010005, Sukma Arum Pangesti 1901010007, Osi Fajar Aditya 1901010032, Dewi Wahyuning Tias 1901010036, Alkomah Fatmawati 1901010038 ingin mempresentasikan materi tentang penganggaran. Yang selanjutnya, pengertian penganggaran modal sendiri adalah proses kegiatan yang mencakup seluruh aktivitas perencanaan penggunaan dana dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau benefit pada waktu yang akan datang. Yang kedua, pengertian modal menurut Birmingham dan Houston 2006 mengacu kepada aset-aset jangka panjang yang digunakan dalam produksi. Sedangkan pengertian anggaran menurut Birmingham dan Houston 2006 adalah sebuah rencana yang merinci proyeksi-proyeksi arus kas masuk dan kas keluar selama suatu periode tertentu di masa mendatang. Selanjutnya ada aspek-aspek pengangguran modal. 1. Pengangguran jangka panjang. 2. Waktu tersedianya aktivitas modal. 3. Pengumpulan dana. Selanjutnya ada klasifikasi proyek. Kategori klasifikasi proyek terdapat 6 bagian, yaitu 1. Penggantian pemeliharaan bisnis. Penggantian atau pemeliharaan bisnis terdiri dari penggantian peralatan yang sudah aus atau rusak yang digunakan dalam proses produksi produk-produk yang memberikan keuntungan. 2. Penggantian pengurangan biaya. Penggantian dan pengurangan biaya meliputi pengeluaran untuk mengganti peralatan yang sudah usang tetapi masih dapat diperbaiki. 3. Ekspansi produk atau pasar yang sudah ada. Termasuk dalam ekspansi produk atau pasar yang sudah ada adalah pengeluaran untuk memperluas jaringan pemasaran atau distribusi dalam pasar yang saat ini sedang dilayani. 4. Ekspansi ke produk pasar yang baru. Kategori ini merupakan investasi untuk menghasilkan produk baru atau untuk memperluas pemasaran ke daerah geografis yang saat ini masih belum dilayani. 5. Keselamatan atau proyek-proyek lingkungan hidup. Kategori ini merupakan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memenuhi peraturan pemerintah, perjanjian serikat kerja, asuransi, dan proyek-proyek yang tidak menghasilkan pendapatan. 6. Lain-lain. Kategori ini meliputi keputusan mengenai bangunan kantor, lahan parkir atau pesawat eksekutif. Pengelompokan usulan investasi. Investasi memberi manfaat langsung. Manfaat langsung investasi dapat berupa kenaikan nilai output atau penurunan biaya produksi. Investasi ada 3 kelompok, yaitu investasi pengganti, yaitu untuk mengganti aktiva lama yang telah aus karena penggunaan ataupun aktiva yang dirasakan telah tidak bisa sesuai lagi untuk digunakan karena terdapat aktiva lain yang lebih efisien. Investasi pelunasan yaitu untuk menambahkan kemampuan kapasitas yang telah ada guna memenuhi permintaan yang cenderung meningkat. 3. Menghasilkan produk baru, yaitu dapat dikurangi secara relatif jika perusahaan yang bersangkutan melakukan diversifikasi dari produk yang dihasilkan. Selanjutnya, aturan keputusan penganggaran modal. Beberapa metode yang digunakan dalam menilai peringkat proyek serta memutuskan apakah proyek tersebut layak diterima atau ditolak dalam anggaran modal. Ada 4 keputusan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran kembali. Yang kedua, pembayaran kembali yang didiskonkan. Yang ketiga, nilai sekarang bersih. Yang keempat, tingkat pengembalian internal. Nilai bersih sekarang dalam kurung net present value atau NPV tutup kurung. NPV adalah nilai sekarang free cash flow
Setelah pajak dikurangi pengeluaran awal proyek, perbedaan nilai sekarang arus kas dengan pengeluaran awal menentukan nilai bersih atas penerimaan investasi dalam nilai uang sekarang. Rumus NPV sama dengan T sigma T-1 CT per dalam kurung 1 plus R tutup kurung T min C0. NPV sama dengan net present value atau dalam rupiah. CT sama dengan arus kas per tahun pada periode T. C0 sama dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah. R sama dengan suku bunga atas diskon rate atau dalam persenan. Profitability Index, benefit atau cost ratio adalah rasio nilai sekarang dari free cash flow terhadap pengeluaran awalnya. Kriteria PI lebih dari 1A diterima, PI kurang dari 1A ditolak. Antara NPV dan PI akan selalu menghasilkan keputusan terima dan tolak yang sama, walaupun tidak dalam urutan yang sama. Profitability Index atau disingkat PI adalah arus kas atau investasi. Tingkat pengembalian internal atau internal rate of return. Metode ini menyusun peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas sebuah investasi yang dihitung dengan menemukan tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang atau present value dari arus kas masuk masa depan ke biaya proyek. Kriteria sama dengan IRR lebih dari required rate of return A diterima. IRR lebih dari required rate of return A ditolak. Rumusnya NPV 1 dibagi IRR sama dengan I1 plus NPV 1 min NPV 2 dalam kurung I2 min I1. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang aliran kas. Di dalam melakukan analisa capital budgeting, diperlukan estimasi arus kas, dimulai dari investasi awal hingga proyek itu berjalan. Pada tahap awal perusahaan masih negatif, karena perusahaan hanya mengeluarkan dana untuk melaksanakan proyek tersebut. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam penentuan arus kas tambahan, yaitu yang pertama, sang kas, yaitu pengeluaran yang telah terjadi di masa lalu, yang tidak terpengaruh oleh keputusan menerima atau menolak suatu proyek. Kemudian yang kedua adalah opportunity cost, yaitu biaya yang timbul karena perusahaan kehilangan kesempatan menerima suatu pendapatan karena aset perusahaan digunakan pada proyek yang lain. Yang ketiga, side effect, yaitu dapat diklasifikasikan sebagai erosion atau sinergi. Erosion terjadi ketika produk baru menurunkan cash flow, sedangkan sinergi terjadi sebaliknya. Yang keempat adalah allocated cost, dilihat sebagai pengeluaran kas yang terjadi kenaikan cost pada proyek. Yaitu selanjutnya adalah arus kas dalam suatu proyek terdiri atas beberapa komponen, yaitu A. Initial investment atau investasi awal, yaitu semua pengeluaran yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut. B. Free cost flow, yaitu arus kas bersih yang dapat dihasilkan selama proyek tersebut berlangsung. Yang diperhitungkan di sini adalah selisih arus kas masuk dan keluar atau pendapatan dan biaya setelah dikurangi pajak dan tidak memperhitungkan bunga dan depresiasi. Yang C kemudian terminal value, arus kas yang dihasilkan jika pada akhir periode investasi tersebut dijual. Nilai ini adalah nilai bersih dari penjualan tersebut. Terima kasih atas dukungan kalian. Terima kasih sudah menonton video kami. Bila ada salah pengucapan dan salah materi, mohon dimaafkan.
tetap di rumah, stay at home. Dari kami mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.